Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan desimal dengan persen. Ini merupakan video bagian pertama. Insya Allah akan ada kelanjutannya di video bagian kedua. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 1,5 ditambah 10% sama dengan. Adapun cara termudah untuk menyelesaikan soal matematika seperti ini, di mana langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu robah terlebih dahulu. Bentuk semua angka-angka yang ada di soal kita kali ini ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan angka pertama, 1,5 bentuk pecahan desimal. Terlebih dahulu harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 1,5 terdapat satu angka di belakang koma, ini perlu diingat. Jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 1,5 sekarang menjadi 15. Per 10. Tanda komanya hilang, namun sekarang dia per 10. Lanjut, lalu ditambah. Nah, sekarang bentuk persen. Terlebih dahulu juga harus kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Caranya, ingat, persen itu artinya per 100. Itu artinya jika 10% itu nilainya sama dengan 10 per 100. Sama dengan 15 per 10 ditambah. Biar mudah, oke? Biar mudah, angka 10 per 100 kita sederhanakan dengan cara sama-sama kita coret nolnya 1. Di atas coret nolnya 1 dan di bawah juga kita coret nolnya 1. Sehingga angka yang tinggal sekarang, di atas ada angka 1 dan di bawah ada angka 10. Sama dengan, sekarang sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Ingat, jika penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. 15 ditambah 1 hasilnya 16. Per di bawahnya di sini yaitu 10. Sama dengan, kebetulan di soal kita kali ini jawabannya diminta dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Nah, sekarang perhatikan cara merubah jawaban kita ini ke bentuk pecahan desimal. Kata kuncinya itu ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya ini harus dalam bentuk angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya. Nah, kebetulan di sini sudah membentuk angka 10. Nah, ingat 10 di sini nolnya ada 1. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak satu langkah. Ingat, banyaknya kita bergerak tergantung banyaknya angka 0 di sini. Jika nolnya ada 1, maka kita bergerak sebanyak satu langkah saja dari kanan ke kiri. Sekarang kita hitung sama-sama. 1. Sehingga tanda komanya terletak di tengah-tengah antara angka 1 dan 6 ini. Maka jawabannya yaitu 1,6. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. 2,4 dikurang 20% sama dengan. Ingat tadi langkah pertama, robah terlebih dahulu angka-angka yang ada di soal kita kali ini ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan untuk angka pertama, 2,4 terdapat satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka, cara penulisan dari angka 2,4 sekarang menjadi 24 per 10. Lalu dikurang. Sekarang bentuk persen lagi. Ingat persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 20% sekarang menjadi 20 per 100. Sama dengan 24 per 10 lalu dikurang. Nah, perhatikan biar mudah. Angka 20 per 100 ini cukup kita coret nolnya sama-sama 1. Di atas coret nolnya 1, di bawah juga coret nolnya 1. Kenapa harus dicoret nolnya 1? Kenapa tidak langsung dibagi 20 saja? Di atas bagi 20, di bawah bagi 20. Nah, tujuan dicoret nolnya 1 atas dan bawah itu agar penyebutnya di sini sama. Oke, kalau kita coret nolnya 1, kalau di bawah jadinya 10.
Maka angka yang tinggal sekarang yaitu di atas ada angka 2 dan di bawah ada angka 10. Sama dengan sekarang penyebutnya sudah sama-sama 10. Kalau penyebutnya sudah sama-sama 10, itu artinya angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 24 dikurang 2 hasilnya 22. Per di bawahnya di sini yaitu 10. Ingat, untuk jawaban kita kali ini harus dalam bentuk pecahan desimal. Perhatikan cara merubah bentuk pecahan ini ke bentuk desimal. Kata kuncinya ada di bagian penyebutnya ini. Penyebutnya harus dalam bentuk angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya. Perhatikan. 22 per 10. 10 nolnya ada 1. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. Kita hitung sama-sama. 1. Itu artinya tanda komanya terletak di tengah-tengah antara angka 2 ini. Maka jawabannya yaitu 2,2. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3, bentuk perkalian lagi. 3,1 dikali 30% sama dengan, ingat tadi langkah pertama, rubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya, 3,1, terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 3,1 sekarang menjadi 31 per 10. Lalu dikali. Ingat, persen itu artinya per 100. Itu artinya 30% sekarang cara penulisannya menjadi 30 per 100. Sama dengan, perhatikan, biar mudah, ini tujuannya biar mudah, angka 30 dan 100 ini sama-sama kita coret nolnya 1. Sehingga angka yang tinggal sekarang perhatikan, 31 per 10 dikali, nah 30 dan 100 sama-sama kita coret nolnya 1 di atas dan 1 di bawah. Sehingga angka yang tinggal sekarang yaitu 3 per 10. Sama dengan, ingat kalau perkalian pecahan biasa itu langsung saja. Atas kali atas dan bawah kali bawah. Untuk angka di atas terlebih dahulu. 31 dikali 3 hasilnya 93. Per di bawahnya 10 kali 10 hasilnya 100. Sama dengan, ingat jawabannya harus dalam bentuk pecahan desimal. Maka cara merubah bentuk jawaban pecahan biasa ini ke pecahan desimal. Perhatikan caranya. 93 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Sehingga tanda komanya terletak di depan angka 9. Maka jawabannya yaitu 0,93. Dan ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 3. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. 3,5 dibagi 40% sama dengan. Oke, kita rubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 3,5. Terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 3,5 sekarang menjadi 35 per 10. Lalu dibagi. 40%. Persen artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 40% sekarang menjadi 40 per 100. Lanjut sama dengan. Nah, biar mudah. Perhatikan tujuannya biar mudah. Antara angka 40 per 100 ini, sekarang kita coret sama-sama nolnya 1. Di atas coret nolnya 1 dan di bawah coret nolnya 1. Sehingga angka yang tinggal sekarang perhatikan. Angka depannya tetap 35 per 10. Lalu tanda bagi berubah jadi kali. Yang tadinya 4 per 10, sekarang berubah menjadi 10 per 4. Ingat, ini memang sudah ketentuannya atau rumus untuk perkalian pecahan biasa. Angka depan tetap, tanda bagi berubah jadi kali, yang tadinya 4 per 10 sekarang jadinya terbalik menjadi 10 per 4. Sama dengan, sekarang sudah membentuk perkalian pecahan biasa. Kalau perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah, mana tahu ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contoh, antara angka 10 di atas dan angka 10 di bawah sama-sama habis dibagi. Maka angka yang tinggal sekarang di atas ada angka 35 dan di bawah ada angka 4. Ingat,
Jawaban kita kali ini harus dalam bentuk pecahan desimal atau bilangan berkoma. Sekarang, perhatikan cara merubah pecahan biasa ini ke bentuk pecahan desimal. Ingat, kata kuncinya ada di bagian penyebutnya ini. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu harus dalam bentuk angka 10 atau angka 100 atau angka 1000 dan seterusnya, mana yang bisa nantinya. Perhatikan, kebetulan angka 4 ini bisanya dibuat menjadi angka 100. Yaitu dengan cara dikali 25, ya kan? 4 kali 25 hasilnya 100. Karena di bawah dikali 25, itu artinya angka di atas pun juga harus dikali 25. Sama dengan untuk angka di atas terlebih dahulu. 35 dikali 25 kita peroleh hasilnya 875. Per di bawahnya 4 kali 25 hasilnya 100. Sama dengan 875 per 100. 100 nolnya ada 2. Itu artinya kita akan menggerakkan tanda koma dari kanan ke kiri. Sebanyak 2 langkah. Ingat sekali lagi, banyaknya kita melangkah dari kanan ke kiri itu tergantung banyaknya angka 0 di sini. Karena nolnya ada 2, maka kita bergerak sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. Kita hitung sama-sama. 1, 2. Itu artinya tanda komanya terletak di tengah-tengah antara angka 8 dan 7. Maka jawabannya yaitu 8,75. Dan ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.